Naskah yang tertua adalah serpihan dari Injil Yohanes yang ditemukan kira-kira antara 100-150. Sementara Injil Yohanes itu ditulis sekitar tahun 90-100. Berarti sangat dekat sekali dengan tahun dan waktu di mana Injil Yohanes itu dituliskan, dan ini ada sobekannya yang sangat tua. Berarti kalau gitu Injil Yohanes yang kita punya sekarang itu ya memang asli karena bukti sobekannya ada yang berasal dari zaman itu. Orang yang pernah melihat para rasul itu sendiri mengatakan Injil itu ya ada ya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tidak ada Injil yang lain. Kapan diubahnya kalau begitu? Arkeologi itu membuktikan keabsahan bukti daripada kitab suci yang kita miliki sekarang. Tidak pernah itu diubah sampai kapanpun. Salam dan salam sejahtera, God Lover. Selamat datang kembali di Diaspora Talk Show, ruang diskusi yang jujur, terbuka, dan berbasis kasih, di mana iman, sejarah, dan akal sehat berjalan bersama-sama. Hari ini saya, Pendeta Heru Tribudianto, akan memandu kita semua membahas satu pertanyaan yang sering muncul dalam dialog antar iman. Apakah benar Alkitab telah diubah? Ini fakta sejarah atau hanya asumsi yang berkembang saja? Untuk mengupas ini dengan jernih, kita harus masuk ke data sejarah, arkeologi, dan naskah kuno, bukan sekedar opini. Dan kita bersyukur bisa mendengar langsung dari seorang narasumber yang sangat berkompeten, yaitu Romo Episkop Dr. Daniel Piantoro. Beliau adalah mantan Muslim, kini menjabat sebagai pemimpin Gereja Ortodok Indonesia. Romo Daniel telah menyelesaikan studi teologi di The Holy Cross Greek Orthodox di Boston, serta studi lanjut di Ohio State University, Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan tulis komentar Anda di bawah. Dan kalau Anda belum subscribe, ini saat yang tepat supaya Anda tidak ketinggalan topik penting seperti yang kita bahas saat ini. Langsung saja, mari kita membahasnya. Tetapi sebelumnya mari kita menyapa dulu narasumber kita. Salam Romo. Shalom. Gimana kabarnya, sehat? Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, kita bincang-bincang lagi nih hal yang boleh, sangat penting jadi topik yang banyak dibahas orang ini, Romo. Oke, ya. Baik, kita sebelum memulai mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang sangat tepat bagi kami untuk bincang-bincang topik yang menarik ini. Kiranya Roh Kudus memberi kami pencerahan, memberi kami hikmat terutama kepada Romo Daniel untuk memaparkan data-data yang akurat dan hal-hal yang sangat penting terkait dengan Alkitab. Tuhan berkati para pemirsa supaya semuanya juga ada di dalam penerangan dari Roh Kudus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, mari kita mulai perbincangan kita. Romo, ketika sebagian orang mengatakan bahwa Alkitab telah diubah, sebenarnya apa yang dimaksud oleh mereka? Apakah maksudnya ada ayat tertentu yang dirubah, atau apakah ketidaksesuaian antara perjanjian lama dan baru, atau apakah karena ada perbedaan narasi saja dengan kitab lain seperti misalnya Al-Quran? Bagaimana Romo? Sebenarnya yang mengatakan Alkitab sudah diubah itu adalah saudara-saudara dari Muslim. Yang Kristen enggak ya? Kristen enggak, kecuali Kristen liberal. Oh iya. Ada yang mengatakan begitu ya. Tetapi kalau kekristenan tradisional, ya kekristenan yang memang ya dari dulu percaya apa yang dikatakan Alkitab, ya mereka tidak mengatakan begitu.
Dan perlu diketahui pula bahwa dari pihak Muslim pun penyebutan Alkitab telah dipalsukan itu tidak pernah ada sebelum tahun 1064 Masehi. Sebelum itu tidak ada tuduhan ini ya. Sebab adalah Ibnu Hasim yang wafat di Cordova di Spanyol yang mula-mula melakukan alegasi atau tuduhan itu. Pertanyaannya mengapa dia melakukannya? Karena dia tidak memiliki pilihan lain ketika mendapati bahwa ternyata Al-Quran dalam banyak hal mendasar berkontradiksi dengan Alkitab. Jadi dasarnya bukan Alkitabnya, dari sumber yang dia punya yaitu Al-Quran. Ternyata isinya tidak sama dan malah berkontradiksi dengan Alkitab. Padahal dalam Al-Quran dalam upayanya untuk mendapatkan pengesahan sebagai kitab sambungan dari kitab-kitab nabi-nabi Yahudi telah menyatakan diri sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tapi kok ternyata berbeda ya Quran dan Alkitab, padahal itu katanya membenarkan, musaddiqon, menyatakan itu sodik, menyatakan itu benar gitu kan. Cara yang paling gampang, gimana? Ya menyebut Alkitab telah dipalsukan. Ya, jadi tuduhan itu bukanlah karena penyelidikan tekstual ataupun penemuan manuskrip yang lebih kuno dan sahih. Tetapi semata-mata karena Ibnu Hasim berasumsi bahwa Al-Quran itu sebagai kitab yang benar, maka apabila ada yang berkontradiksi dengannya mestilah salah. Ya, saya nggak tahu kenapa Ibnu Hasimnya tidak berpikir sebaliknya. Apa Quranku tidak salah? Ya tentu saja enggak, karena dia meyakini itu adalah firman Allah yang benar. Ya toh? Bukankah lebih logis bila kitab yang sebelumnya lah yang harus menjadi kriteria keotentikan dari kitab-kitab yang belakangan? Seharusnya gitu. Ya. Nah, sekarang mari kita. Dari mana kalau gitu? Di samping apa yang kita katakan ini, ada sumber tekstual apa yang dimiliki oleh Ibnu Hasim mengatakan itu? Sekarang mari kita sendiri melihat Al-Quran mengatakan bahwa pada masa Muhammad, Taurat dan Injil adalah kitab-kitab dari Allah dan harus dibaca dan dijadikan rujukan atau petunjuk. Coba kita baca di dalam Al-Quran surah 5 ayat 44. Sungguh kami yang telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang yang kafir. Nah, kami telah menetapkan bagi mereka, ahli kitab, di dalamnya ya dalam Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi menebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah atau menurut Taurat dan Injil tadi, maka mereka itulah orang-orang zalim. Jadi ini awalnya dikatakan bahwa Taurat itu dari Allah, ya kan? Terus kita baca juga ayatnya dari ayat 68. Katakanlah, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar, maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Itulah ayat yang menjadi dasarnya, yang menuduh bahwa ahli-ahli kitab ini akhirnya nggak setia kepada kitab sucinya sendiri kan. Meskipun kitab-kitab itu adalah diturunkan oleh
oleh Allah. Ya, kita baca lagi. Jadi kalau menurut ayat itu memang Taurat dan Injil itu diturunkan oleh Allah, firman-Nya Allah. Dan juga di dalam surah 10 ayat 94, maka jika engkau, maksudnya Muhammad di sini, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maksudnya Quran, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Siapa ini? Ya, orang Yahudi dan orang Kristen. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Jadi di dalam ayat ini Muhammad diperintahkan untuk kalau ragu untuk bertanya pada orang-orang yang telah membaca kitab sebelumnya. Dan kitab sebelumnya adalah Taurat dan Injil, gitu kan? Nah, salinan Alkitab yang ada pada zaman Muhammad, yaitu yang dimaksud Al-Quran, juga tersedia hari ini dan persis sama dengan salinan kuno Alkitab yang ada jauh bahkan sebelum Muhammad lahir. Salinan kuno itu juga sama dengan salinan Alkitab hari ini. Alkitab PL dan PB juga sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa kuno jauh sebelum Muhammad, seperti Septuaginta Yunani pada abad kedua Masehi, dan ini menjadi kitab suci resmi di dalam gereja Ortodoks sampai sekarang. Jadi yang digunakan gereja Ortodoks sampai sekarang adalah Septuaginta, yang sama yang digunakan pada abad pertama, karena Septuaginta ada pada abad sebelum 2 Masehi. Berarti ya dari kacamata iman Ortodoks kami tidak pernah mengubah apapun. Ya. Juga kitab Latin Vulgata sudah diterjemahkan tahun 382 sampai 390 Masehi, dan kitab Vulgata ini adalah kitab suci resminya Gereja Katolik Roma. Dan kitab Armenia, terjemahan Armenia tahun 400 Masehi, serta kitab bahasa Syria Pesita dalam 500 Masehi. Dan saya punya yang 3 ya, Septuaginta, Vulgata sama Syria. Saya punya Alkitab itu sampai sekarang. Ada di perpustakaan saya. Jadi yang kitab yang Romo sebutkan tadi itu ada sebelum Islam ada ya? Iya kan? Iya. Kalau tahun 200 sebelum Masehi kan Muhammad belum lahir. Iya. Dan itu masih dipakai, tapi terjemahannya ada yang diperbarui nggak, Romo? Enggak ada. Kalau Septuaginta ya tetap itu aja. Ya itu. Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan dipalsukan. Iya. Jadi kalau lihat dari apa yang dikatakan oleh sama tadi Ibnu Qasim ya, itu ya ternyata ya buktinya enggak ada. Nah, orang-orang berikutnya ini hanya niru saja. Mereka sendiri tidak menyelidiki kan. Mereka hanya mengatakan karena pimpinannya mengatakan begitu, ya semua ngikuti gitu aja. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran juga mengatakan bahwa firman Allah tidak dapat diubah. Kalau firman Allah tidak dapat diubah, bagaimana mungkin Taurat, Zabur, dan Injil itu dapat diubah? Bukankah Al-Quran juga menyebutkan bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah firman Allah dan diberikan oleh Allah? Surah 6 ayat 34. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Surah 10 ayat 64. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Lalu surah 3 ayat 3. Dia menurunkan kitab atau Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran. Membenarkan bukan arti mengkoreksi, musodikon, menyungguhkan benarnya maksudnya, ya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Surah 4 ayat 163, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud.
Jadi Taurat, Injil, dan Zabur itu adalah firman Allah, dan firman Allah itu tidak dapat diubah-ubah menurut Al-Quran sendiri. Jadi kalau Ibnu Qasim tadi mengatakan Alkitab bisa diubah, bertentangan dengan kitab sucinya sendiri dia itu. Ya toh? Terus selain ayat-ayat di atas, apologet Muslim juga harus membuktikan klaim sepihak atas ayat Quran berikut ini. Surat 6 ayat 114. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Dan juga ayat-ayat klaim ini, surah 2, 146. Orang-orang telah kami beri kitab, Taurat dan Injil, mengenalnya, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya. Klaim sepihak itu harus dibuktikan. Nuduh orang Kristen dan orang Yahudi itu sudah mengenal Muhammad. Ya dari mana mereka mengenal? Ini kan klaim sepihak. Ya. Ya. Nah itulah jadi kalau begitu dikatakan bagaimana mereka mengatakan bahwa sudah diubah. Dalam pengertian yang dituduhkan oleh Ibnu Qasim tadi. Karena isi Alkitab itu ternyata berkontradiksi dengan Al-Quran, berarti ini diubah. Ada ayat yang nasih dan mansuh di dalam Al-Quran, di dalam surah 2 ayat 106, yang itu akhirnya diterapkan, padahal itu hanya berguna, itu berkaitan dengan pewahyuan Al-Quran sendiri, yang bunyinya begini. Ayat yang kami batalkan, atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Inilah teori nasih dan mansuh. Apa yang tadinya sudah tadinya ada ayat mengatakan orang boleh minum anggur. Akhirnya ayat-ayat ini akhirnya dimansuhkan, dibatalkan, diganti orang tidak boleh minum anggur. Itu sebenarnya itu terkait dengan dalam kutip pewahyuan Al-Quran sendiri. Tapi akhirnya ini juga digunakan, diterapkan kepada kitab suci sebelumnya. Karena Al-Quran itu kitab suci yang sempurna, kitab suci yang terakhir, berarti yang dulu-dulu sudah dihapus. Karena yang dulu-dulu itu sudah diubah-ubah oleh para pengikut kitab-kitab itu. Nah, begitu yang menjadi kesimpulan dari para polemikus ini. Dan itu akhirnya berkelanjutan. Ya, berkelanjutan sampai sekarang, dan yang lain tanpa penyelidikan ngikuti saja. Gitu. Iya. Romo, kembali. Tadi kan dari sisi historisnya kan jelas ya, Alkitab itu tidak pernah diubah, ya, sebab betul, buktinya ada, gitu ya, manuskripnya ada, bahkan tadi terjemahan yang Septuaginta, Vulgata juga sampai sekarang masih ada. Sekarang apa saja tuduhan atau asumsi umum yang sering muncul terhadap struktur dan isi Alkitab? Jadi terhadap Alkitab sebagai buku gitu kan, ada struktur dan isinya, karena itu kan bahasa, melibatkan bahasa dan tulisan. Ya begini, bagi mereka sebenarnya kebanyakan orang Islam tidak tahu isinya Alkitab apa sih. Mereka tidak pernah baca kan. Kebanyakan orang Islam itu tidak tahu isinya Alkitab itu apa. Mereka diasumsikan ya itu karena firman-Nya Allah, ya mungkin mirip dengan Quran gitu aja, asumsinya begitu. Tetapi dan kalau di dalam Islam Al-Quran itu semacam didiktekan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sehingga kata-kata Al-Quran itu sama sekali bukan kata-kata Nabi Muhammad. Itu kata-kata yang didiktekan dari kata-kata Allah sendiri kepada Nabi Muhammad. Begitu kan? Iya. Oleh karena secara struktur Al-Quran itu bukan merupakan satu cerita yang beruntun gitu, enggak. Ya. Di sini ceritanya Nabi Adam, di sini nanti ada lagi di surah mana gitu, pindah-pindah, nggak ada satu narasi gitu. Sementara Alkitab kita isinya adalah narasi mulai dari penciptaan, kejatuhan, kelahiran anak Adam dan Hawa, cerita Nuh, cerita itu kan berurut gitu. Sistematis ya. Ya, dan itu ceritanya seperti ya cerita. Nah, oleh karena itu wujudnya cerita, dan terutama dalam Perjanjian Baru, banyak isinya itu tulisan Paulus, tulisan Petrus, tulisan Yohanes, tulisan Matius. Maka dikatakan firman Allah itu bukan begini.
Ini malah ada yang merendahkan. Ini kayak surat kabar aja, laporan ini, laporan itu. Bukan firman Allah. Sehingga dengan demikian, banyak dari antara mereka mengatakan Alkitab yang sekarang itu bukan firman Allah lagi. Malah sampai ada yang mengatakan yang disebut dengan Taurat dan Injil di dalam Al-Quran itu bukan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang dipegang oleh orang Kristen sekarang. Itu sudah hilang, sudah tidak ada. Jadi yang asli itu tidak ada. Entah hilangnya kapan, oleh siapa, ya tidak ada penjelasan. Pokoknya dituduh hilang, sudah nggak ada. Jadi ada kata pokoknya itu. Ya, pokoknya itu. Nggak ada ruang untuk diskusi ya. Iya, ada. Pokoknya ya. Iya. Ya karena Al-Quran sebagai firman Allah yang terakhir, yang paling sempurna, pasti apapun yang dikatakan pasti benar. Nah, Al-Quran mengatakan tentang Injil, Taurat, yang ternyata menurut ajaran Al-Quran, semua nabi itu agamanya Islam. Ya kan? Karena ajaran Islam kan gitu. Semua nabi termasuk Yesus itu adalah orang Islam gitu loh. Sehingga kalau begitu mereka punya asumsi para apologet ini bahwa kalau gitu kitab suci yang diberikan kepada Nabi Musa yang bernama Taurat, kepada Daud yang bernama Zabur, dan kepada Isa yang bernama Injil itu seharusnya harus seperti Al-Quran. Pendiktian dari malaikat Jibril. Nyatanya enggak gitu loh. Ya. Ada yang ditulis oleh ini, ditulis oleh itu gitu kan. Jadi akhirnya dari struktur dan dari bentuknya yang memang tidak sama dengan Al-Quran, mereka mengatakan tidak mungkin ini firman Allah. Ini karangan-karangan manusia. Begitu. Jadi karena berangkatnya pokoknya kami yang benar, makanya kalau nggak sama dengan kami berarti pasti salah. Iya gitu. Jadi pemaksaan iya. satu keyakinan ya. Berarti sebenarnya nggak masuk akal ya Romo ya. Kalau secara historis perubahan besar itu bisa terjadi tanpa meninggalkan jejak kan. Apalagi ini kan ribuan manuskrip dan komunitas Kristen itu kan semuanya ada sejarahnya dan banyak catatannya. Sebenarnya hal yang kalau dari kacamata kita ya enggak, tapi mereka kan punya kacamatanya sendiri. Kacamatanya adalah ayat-ayat dari Al-Quran. Jadi mereka tidak peduli untuk menyelidiki manuskrip. Yang sudah peduli sama manuskrip, contohnya seperti Profesor Munim Syair atau siapa itu yang dari Jogja itu. Nah, dia mengakui pada akhirnya bahwa ya nggak ada itu namanya Tritunggal, nggak ada agama Kristen mengajarkan Allah itu tiga. Jadi orang-orang yang secara terbuka melihat mungkin latar belakang kesejarahan, latar belakang tekstual, dan atau kitab-kitab buku-buku yang lain yang ada di luar Alkitab itu atau di luar Al-Quran, mereka dapat terbuka untuk mengatakan iya memang bukan begitu. Jadi terbuka terhadap fakta dan data sejarah. Iya begitu ya. Kalau enggak, kalau isinya hanya dogma, ya sudah itu yang dikatakan oleh para pimpinan kami, ya sudah itu palsu, ya udah titik palsu. Mereka tidak akan terbuka untuk hal-hal yang bersifat literatur lain yang mungkin ada kesamaan yang ada di dalam Al-Quran juga umpamanya. Tentang penyangkalan penyaliban Yesus. Itu dulu ada sekte yang namanya sekte Gnostik. Dan salah satu pemimpinnya adalah Basilides. Basilides ini karena percaya bahwa benda yang jasmani itu sesuatu yang jahat. Dan itu diciptakan oleh Allahnya Perjanjian Lama. Yang berbeda dengan Allahnya Perjanjian Baru. Jadi dia percaya ada dua Allah. Allah yang baik, yaitu Allahnya Perjanjian Baru. Dan Allah yang jahat, yaitu Allahnya Perjanjian Lama. Dan Allahnya Perjanjian Lama itulah yang menciptakan benda jasmani ini. Oleh karena itu kalau Yesus itu berasal dari Allah yang baik. Tidak mungkin dia mengambil rupa seorang manusia memakai tubuh jasmani. Sehingga akhirnya dia percaya karena Yesus tidak punya betul-betul tubuh jasmani, tidak mungkin dia disalib. Kelihatannya saja disalib. Nah kata kelihatan ini di dalam bahasa Yunani adalah dokeo atau dokein.
Sehingga ajaran disebut sebagai doketisme, di mana menurut ajaran di mana si Basilides itu menulis Injilnya sendiri yang disebut sebagai Injil Basilides, di mana dikatakan bahwa yang disalib bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan diserupakan seperti Yesus, namanya Simon Kirene. Simon Kirene. Ya, jadi Simon Kirene itu yang diserupakan menjadi seperti Yesus, dialah yang disalibkan, pura-pura disalibkan. Sementara Yesusnya sendiri kan wujudnya roh, tidak punya tubuh, dia melihat dengan tersenyum mentertawakan orang-orang yang menyalibkan ini. Jadi kalau gitu ajaran bahwa yang disalib bukan Yesus, tetapi orang lain yang diserupakan, itu sudah ada presidennya, contoh sebelumnya, yang bukan berdasarkan sejarah, tetapi berdasarkan dogma tentang buruknya yang jasmani ini. Jadi tidak ada dasarnya sejarah. Karena itu dogma yang dibuat sengaja untuk menentang iman Kristen, di mana dalam iman Kristen, dalam Injil dikatakan firman menjadi manusia. Begitu ya, dan oleh ajaran ini dikatakan tidak mungkin firman jadi manusia. Maka diciptakanlah ajaran di dalam Injil Basilides tadi, ajaran bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan, dan orang itu adalah Simon Kirene. Ya, menarik ya. Jadi memang kalau kita mau mengerti satu pengajaran yang di Alkitab akan lebih mantap nih kalau kita tahu sejarahnya, latar belakangnya ya, konteks budaya, konteks geografis, dan apalagi tadi catatan-catatan tentang latar belakangnya ini menarik sekali. Jadi tidak asal yang penting aku percaya ini, tetapi ada dasar yang baik. Lagi pula itu tidak mungkin benar. Karena Injil-Injil Gnostik itu ditulis sekitar abad ketiga, di mana para rasul sudah tidak ada. Jadi itu bukan ajaran para rasul itu. Ya memang ajaran yang bertentangan dengan ajaran para rasul. Saksi hidupnya sudah nggak ada ya. Sementara Alkitab kita yakini kan itu masa-masa saksi hidupnya para rasul dan muridnya para rasul. Iya, begitu. Iya. Romo, seberapa tua naskah-naskah Alkitab yang tersedia saat ini dan mengapa itu penting bagi iman Kristen kita? Ya, naskah yang tertua adalah serpihan dari Injil Yohanes yang ditemukan kira-kira tahun antara 100-150. Sementara Injil Yohanes itu ditulis ya sekitar tahun segitu 90-100. Berarti itu sangat dekat sekali dengan tahun dan waktu di mana Injil Yohanes itu dituliskan, dan ini ada sobekannya yang sangat tua. Berarti kalau gitu Injil Yohanes yang kita punya sekarang itu ya memang asli, karena bukti sobekannya ada yang berasal dari zaman itu. Kalau ditemukan sekitar tahun 100-an sekian, padahal Injil Yohanes juga ditulis tahun-tahun itu, berarti ini kan saksi sejarah. Iya. Ada buktinya. Gitu. Berarti ini bukan karangan-karangan zaman kemudian, enggak. Bapak-bapak gereja umpamanya Irenaeus dalam bukunya menentang bidat-bidat. Irenaeus itu adalah murid anak rohaninya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Loh, itu kan dekat sekali. Iya, cucu rohaninya. Iya, cucu rohaninya Rasul Yohanes. Iya. Dia sudah menyebutkan bahwa kitab suci yang diterima oleh gereja adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Orang yang pernah melihat para rasul itu sendiri mengatakan Injil itu ya ada ya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tidak ada Injil yang lain. Kapan diubahnya kalau begitu? Mana Injil yang bukan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu? Ya ada Injil Gnostik, tapi kan ditulis sesudah mereka-mereka itu tidak ada. Jadi ini sangat perlu sekali untuk mengetahui arkeologi itu, untuk membuktikan keabsahan bukti daripada kitab suci yang kita miliki sekarang. Tidak pernah itu diubah sampai kapanpun. Ya, jelas sekali ya. Memang tidak ada satupun yang diubahkan gitu ya. Bahkan bukti-bukti itu masih ada. Nah, kalau ini kita kaitannya dengan
arkeologis nih, Romo. Jadi berbagai temuan arkeologis dan catatan sejarah sekuler, maksudnya bukan gereja, bukan orang Kristen sendiri yang mencatat. Saya dengar nih, katanya itu justru semakin menguatkan keaslian teks Alkitab kita ini. Gimana ini, Romo? Ya iyalah. Ya? Kalau itu kitab itu ternyata yang ada ditinggalkan dalam arkeologi itu, umpamanya sobekan Injil Yohanes tadi. Dan ternyata itu isinya sama dengan Injil Yohanes yang ada sekarang. Oh iya. Berarti kan otentik. Iya, betul. Ya kan? Berarti peninggalan arkeologi itu, dalam ini bukan arkeologi, ini adalah peninggalan manuskrip. Ini betul-betul merupakan sesuatu yang membuktikan keaslian dari kitab yang kita punya sekarang, karena nggak ada bedanya gitu loh. Ya tentunya dalam bahasa aslinya, yang ini ya, ini terjemahan Indonesia ya. Yang ini loh. Nah, yang ini yang asli ini. Ini yang asli ini ya memang kitab suci yang langsung ditulis oleh para rasul itu sendiri ya hilang, tapi ini adalah kopi dari yang ditulis para rasul. Berarti yang asli nggak ada, Al-Quran pun nggak ada aslinya. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad dikatakan menerima wahyu dari malaikat Gabriel, dari malaikat Jibril, ditulisnya adalah di pelepah kurma, di tulang-tulang unta, di kulit, di batu. Itu kan sudah dibakar oleh waktu zamannya Khalifah Utsman. Jadi apa yang ada sekarang ini, Quran juga adalah merupakan kopi daripada apa yang aslinya yang sekarang sudah tidak ada ini. Baik Al-Quran maupun Alkitab, kalau kopi aslinya yang kita sebutnya sebagai autografa, itu ya tidak ada. Tapi kopinya yang isinya sama dengan yang asli, ya masih ada buktinya peninggalan daripada manuskrip dari Injil Yohanes tadi. Ya ini salah satunya aja. Kita punya manuskrip yang ada pada kita itu sekarang sudah ada lebih dari 5.000 manuskrip. Yang ditemukan ya? Ya yang ada sekarang, yang tersedia sekarang. Ya. Dan tidak ada kitab kuno yang mempunyai manuskrip sebanyak itu. Tidak ada Mahabharata atau Ramayana itu juga kitab kuno yang punya manuskrip sebanyak itu. Tulisan daripada Plato atau Aristoteles tidak ada. Alkitab saja yang mempunyai jumlah manuskrip yang sampai ribuan itu. Sehingga beberapa sarjana Alkitab mengatakan seandainya Alkitab ini hilang, itu bisa dipulihkan kembali melalui apa? Melalui manuskrip-manuskrip yang ada, melalui tulisan-tulisan dari para bapak gereja yang juga mengutip Alkitab waktu itu. Melalui kita namanya leksikon. Leksikon itu adalah daftar bacaan harian dari gereja yang di dalam gereja ortodoks masih ada leksikonnya itu. Nah, dari melalui leksikon ini dan melalui terjemahan-terjemahan yang macam-macam itu. Karena Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Latin, dalam bahasa Koptik, dalam bahasa Armenia, dalam bahasa Syria. Melalui membandingkan dengan bukti-bukti dan data-data ini dari kacamata ilmu yang namanya kritik teks, orang dapat memulihkan kembali seandainya seluruh Alkitab di dunia ini dibakar. Dipulihkan melalui bukti-bukti ini. Kalau pendapat orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus, kan dari sisi catatan sejarah juga banyak kan ya Roma ya? Iya. Misalnya pernyataan bahwa Yesus itu tidak hanya imajinasi atau kisah dongengnya orang Kristen, tetapi itu fakta sejarah ada catatannya termasuk penyalipannya. Penyalipannya, mamanya yang dikatakan oleh Yosefus. Iya. Di dalam bukunya Antiquities of the Jews, artinya masa-masa zaman kunonya orang Yahudi. Yosefus itu sejarawan. Sejarawan Yahudi. Oh ya, sejarah yang jelas tidak percaya Yesus. Oh ya tentunya. Juru selamat Mesias ya. Suetonius dia adalah seorang Romawi yang tidak percaya Yesus. Pliny si muda itu juga seorang sejarawan Romawi menyebutkan semuanya ini. Banyak. Berarti bukti arkeologis banyak. Kemudian pendapat-pendapat ahli yang menuliskannya. Jadi seandainya Alkitab ini ditutup, udahlah kita tidak gunakan Alkitab. Kalau kamu tidak percaya Alkitab boleh.
Tetapi di bukti-bukti di luar lo mengatakan Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit. Iya, fakta sejarahnya Ya, kuat jadi sekali ini ya. buat sekali kita bukan hanya dogma saja, kita Iya. menggunakan akal, kita menggunakan ilmu, kita menggunakan sejarah. Iya, iya. Untuk itu. Oke, ada satu penemuan yang menarik kan Romo ya, Dead Sea Scroll The Dead yang Sea terkenal Scroll, tuh ya. ya. Itu peranannya untuk membuktikan konsistensi teks Perjanjian Lama seperti apa itu, Romo? Oh iya, sangat. Teks yang paling tua sebelum ini ditemukan adalah teks yang disebut teks Masoret. Dan itu yang dimiliki oleh Daniel Bomberg namanya, dari Jerman. Nah, sampai saat itu, ya bukti tertua daripada Perjanjian Lama yang ada dari bahasa aslinya adalah teks Masoret ini tadi. Nah, ketika ini ditemukan tahun 194 sekian oleh seorang gembala kambing, orang-orang Badui, yang ketika mengembalakan kambingnya dia di padang gurun Yudea, lalu dia menemukan guci-guci yang berisi kitab-kitab itu di dalam gua itu, yaitulah di Laut Mati, ya, di Laut Mati di sana. Nah, diketemukan ternyata itu isinya adalah manuskrip tulisan kitab suci Perjanjian Lama secara utuh. Secara utuh ya? Utuh. Menarik sekali ya. Kecuali kitab Ester. Semua ada di situ. Dan ketika dibandingkan dengan kitab Perjanjian Lama yang ada, yang paling tua sampai sebelum ditemukan ini adalah yang dimiliki Daniel Bomberg tadi, dari Jerman itu, ternyata isinya tidak ada bedanya. Sama ya. Ya, berarti apa yang ditemukan dalam Dead Sea Scroll, gulungan Laut Mati ini, justru meneguhkan keabsahan kitab suci Perjanjian Lama yang kita miliki sekarang ini. Yang kalau dari pihak Protestan, biasanya menggunakan terjemahan dari teks Masoretnya orang Yahudi. Kalau Ortodoks, itu menggunakan dari Septuaginta. Septuagintanya ya sama sekarang. Ya memang ada varian antara teks dari Masoret sama Septuaginta. Tapi Septuagintanya terjemahannya ya tetap seperti itu. Yang kami milih di gereja Ortodoks. Atau bahkan mungkin Katolik. Dan Masoret yang dimiliki orang Yahudi lalu diikuti oleh Protestan, ya seperti itu. Jadi semakin meneguhkan bahwa tidak pernah ada penyelewengan, tidak pernah ada penggantian kitab suci dari apa yang memang secara tradisi diterima oleh iman Kristen atau Yahudi dari zaman dulu. Jadi nggak terbantahkan sebenarnya ya, bahwa tidak ada perubahan sedikit pun itu dari Perjanjian Lama. Nah, kalau Perjanjian Baru, Romo, bagaimana kita mengetahui bahwa teks Perjanjian Baru juga ditransmisikan secara setia, konsisten, dan ya itu tulisan para bapak gereja itu. Iya. Dan leksionaris tadi, daftar bacaan itu. Dan kita juga punya juga manuskrip Perjanjian Baru yang jumlahnya juga banyak. Dan dari situ ya memang ada varian reading. Tetapi itu bukan karena perubahan. Mengapa sampai ada terjadi perbedaan bacaan? Perbedaan bacaan itu disebabkan beberapa hal. Perubahan yang didapatkan dari kesalahan pada waktu transmisi. Ketika dikopi ulang. Apa saja? Penghilangan. Pada saat orang mengkopi atau menulis kembali, para penulis Alkitab kadang-kadang secara tidak sengaja melompati huruf-huruf atau suatu kata atau bahkan kalimat yang ada di dalam dokumen sumber mereka di dalam mengkopi tadi. Dan para ahli kritik tekstual dapat membedakan membuat alasan mengapa banyak kesalahan-kesalahan itu seperti yang demikian ini. Dari cara mereka membedakan di dalam Kejadian 4 ayat 8. Bahwa di dalam responnya kepada panggilan Yahweh untuk melakukan apa yang baik menurut Kejadian 4 ayat 6 sampai 7, Kain mengatakan kepada saudaranya, di mana dikatakan di dalam teks Masoret, di dalam tradisi Hebrew dan tradisi bahasa Ibrani, dan Kain berkata kepada Abel saudaranya, pada waktu mereka berada di
padang, Kain bangkit melawan Abil saudaranya dan membunuhnya. Terjemahan kuno memasukkan kata-kata Kain begini, mari kita pergi ke ladang. Ini termasuk dalam Septuaginta, dalam Pesita, dalam kitab Tauratnya orang Samaria, dan dalam Vulgata. Ini ada kata-kata itu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mungkin ada sesuatu yang terhilang, yang terjatuh dari teks bahasa Ibrani, atau terjemahan-terjemahan semuanya menambahkan sesuatu. Para sarjana tidak dapat menjelaskan mengapa kata-kata mari kita pergi ke padang itu tidak muncul dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani tidak ada itu, yang kita miliki sekarang. Yeah. Beberapa penerjemah bahasa Inggris sekedar hanya mencari apa yang terbaik dari bahasa Ibrani. Yang lain memasukkan varian pembacaan tadi dari terjemahan-terjemahan kuno, termasuk kata-kata yang katanya hilang tadi. Jadi sebenarnya memang ada perbedaan penulisan yang disebabkan salah baca. Bukan sengaja untuk mengubah. Yang nulis itu salah baca karena kan tidak ada listrik seperti kita zaman itu. Yeah. Menggunakan apa? Lampu teplok gitu kan. Mana bisa gelap, kita aja kalau baca sekarang aja kadang keliru keloncatan. Nah, yang keloncatan itu yang membuat akhirnya kata-kata itu tidak muncul di kopinya yang dibuat itu. Nah, itu jadi itu salah satunya adalah itu. Ada lagi namanya haplografi, ya. Haplografi itu jadi bentuk seperti penghilangan. Penghilangan itu adalah menulis ada dua kata yang bersama, tapi yang karena ini kelihatannya sama, dilompati langsung kata berikutnya yang ditulis. Sehingga akhirnya terjadi kehilangan kata itu karena itu tadi. Jadi ada banyak itu, tapi tidak ada sengaja berusaha untuk mengubah-ubah, berusaha untuk merusak kitab suci. Bukan, itu kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan karena tidak sempurnanya cara-cara menggantikan tulisan pada zaman itu. Dan kesulitan untuk sisi penerjemahan ya Romo ya. Kadang-kadang kan ada kata-kata yang diterjemahkan. Iya, karena ada kata-kata umpamanya huruf Ibrani. Iya. Huruf het dan huruf tau, het itu ha. Dan huruf tau, itu kalau nggak hati-hati itu kelihatannya sama. Dan kalau hurufnya lain, lalu di dalam satu kata itu bisa artinya makna lain kan. Iya. Itu dalam proses terjemahan biasanya biasa lah itu ya. Iya, memang kalau orang yang ngerti, kalau yang orang ini berbeda, tanpa mengerti apa yang latar belakang daripada situasi di zaman itu. Tadi Romo menyebut tentang kritik teks. Bagaimana metode ini, apakah ini bisa memperkuat keandalan Alkitab dari sisi tadi pesan-pesannya yang tidak berubah atau bisa memperlemah? Oke, ya. Apa sih kritik teks itu ya? Kritik teks itu biasanya sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif ya. Saya ada sumbernya ini, langsung aja ya. Kata kritik yang saat ini sering mempunyai makna sesuatu yang negatif, mengecam. Sebenarnya berasal dari suatu penggunaan di zaman kuno yang artinya menganalisa atau menyelidiki teks, bukan mengecam teks. Ya. Kritik tekstual berkenaan dengan menganalisa bukti manuskrip agar dapat menentukan bentuk yang paling tua dari teks itu. Analisa semacam itu juga menyatakan bukti kesejarahan mengenai transmisi dari kitab suci, kebiasaan para penterjemah, penyalin tulisan itu, maupun bias-bias teologis, dan lebih banyak lagi para sarjana Alkitab yang melakukan disiplin ini. Ada juga yang bekerja di dalam bidang-bidang literatur yang lain. Umpamanya, tulisan dari para pengarang yang paling tua, misalnya Plato atau Shakespeare, dapat diterbitkan dalam bentuk edisi kritik. Artinya,
para sarjana itu telah membuang apa-apa yang melalui dari manuskrip itu untuk menunjukkan mana yang salah, mana yang benar yang masuk dalam tulisan itu. Dan itu yang salah disingkirkan melalui perbandingan teks tadi, melalui ilmu kritik teks tadi. Nah, dengan demikian, karena manuskrip asli Alkitab yang ditulis langsung oleh penulisnya itu tidak ada. Sama seperti teks aslinya Al-Quran yang dari malaikat Gabriel langsung pada Muhammad yang ditulis di batu-batu, di tulang-tulang binatang atau kulit unta, itu pun sudah tidak ada. Yang dapat ditemukan sampai sekarang, maka kita harus bergantung kepada kopi-kopi tertulis di mana tidak ada satupun yang setuju 100% satu dan yang lain, namanya ditulis orang. Maka tugas daripada para sarjana kritik teks itu adalah untuk mencari jalan keluar untuk dari semua tulisan-tulisan yang macam-macam tadi, yang mempunyai varian tadi, untuk mengidentifikasi sebenarnya bunyi aslinya gimana. Bunyi aslinya dulunya gimana sebelum diubah-ubah ini. Diubah karena melalui kesalahan baca, melalui kesalahan tulis, melalui meloncat tadi, atau melalui double kata-kata yang tadi satu double. Itu gimana? Nah, ilmu kritik teks itu yang dapat mengidentifikasi ini dan akhirnya meluruskan. Berarti lebih menguatkan pesan yang ada di Alkitab ya, karena akan dapat betul ini maknanya apa, maksudnya iya, memang tujuannya apa, itu. Ya. Jadi kritik teks bukan berarti itu mengkritik atau mengecam Alkitab, enggak. Iya, iya. Untuk menunjukkan makna aslinya apa sih sebenarnya. Bunyi aslinya gimana gitu. Ini ahlinya ini mesti ya. Iya, memang harus seorang sarjana, bukan pendeta-pendeta biasa. Iya. Ya. Dan sarjana betulan, Romo. Ya sarjana betulan, bukan yang ngaku-ngaku gitu ya. Bagaimana pandangan iman Kristen secara umum mengenai keutuhan dan otoritas firman Tuhan di tengah berbagai tuduhan bahwa Alkitab sudah mengalami banyak perubahan tadi? Secara umum orang Kristen gimana ya? Loh ya, orang Kristen ya. Di dalam Alkitab ada yang mengkritik LAI ya. Ya kadang-kadang saya juga mau mengatakan, oh ini kurang pas dari bahasa aslinya. Terjemahannya. Ya. Tapi itu kan terjemahan. Iya. Makanya terjemahan itu ada dua bentuk. Gak mudah loh menerjemahkan. Saya kan punya pada waktu saya pertama kali membawa iman ortodoks ke Indonesia, saya harus menerjemahkan buku-buku liturgis ortodoks ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris atau bahasa Yunani. Itu pun saya kesulitan, ini saya harus terjemahkan apa. Nah, dalam sistem terjemahan Alkitab pun begitu. Ya. Umpamanya, ada terjemahan yang bersifat kata per kata. Nah, kata per kata itu bisa kaku karena tidak selalu kata per kata itu maknanya sama dengan dalam bahasa di mana itu diterjemahkan. Contohnya bahasa Jawa. Coba terjemahkan kudu nguyuh. Terjemahkan dalam bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, kudu nguyuh. Apa itu? Harus kencing. Kudu, siapa yang mengharuskan? Iya. Kebelet kencing. Kudu itu artinya bukan kebelet kok ya. Iya. Berarti ada sesuatu kata dari satu bahasa yang memang tidak diterjemahkan, bisa diterjemahkan dalam bahasa lain, kata per kata. Itu harus idiomnya apa? Ya kan? Ya itu. Maksudnya apa? Maksudnya gitu ya. apa? Ada keterjemahan dari bahasa kata per kata dari kata Yunani ke kata Indonesia atau kata Ibrani ke kata Indonesia. Itu tidak bisa selalu kata per kata karena bisa kaku, malah artinya tidak bisa dimengerti. Makanya ada terjemahan yang bersifat makna ke makna. Nah inilah terjemahan ini yang disebut sebagai dynamic equivalent. Equivalent itu artinya kesamaan makna, tapi secara dinamis, tidak seperti bunyi hurufnya. Nah itu ada terjemahan umpamanya
Kata-kata Alkitab yang menggunakan dynamic equivalent terjemahnya itu adalah firman Allah yang hidup. Itu beda dengan ada lagi yang ingin literal itu literal Indonesian translation, itu bukan dari PLAI. Itu terjemahan literal Indonesia. Tapi ada lagi terjemahan yang hanya mementingkan makna, bukan bunyi aslinya. Nah ini bukan perbedaan, ini tujuannya adalah pesannya sampai kepada pembaca gitu loh tujuannya. Iya, tidak mengubah maknanya. Tidak mengubah makna, supaya pesannya sampai kepada pembaca. Jadi ada dua bentuk cara penterjemahan. Terjemahan word per word translation, atau kata per kata, terjemahan kata per kata, atau terjemahan makna ke makna. Dalam ilmu penterjemahan dianggap sesuatu yang biasa, yang seperti ya biasa, itu. Dan itu biasanya itu bukan untuk kitab studi. Itu hanya untuk kata bacaan, untuk renungan. Supaya mengerti maknanya. Mengerti maknanya. Ya. Kalau untuk studi Alkitab, ya saya sih menganjurkan kalau bisa jangan hanya satu terjemahan. Kalau tidak bisa bahasa asing, ya gunakan bahasa daerah yang kamu bisa. Kalau bisa menggunakan bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, bahasa Mandarin dengan bahasa Indonesia, bahasa apa. Tapi kalau bisa bahasa asing ya gunakanlah bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada macam-macam terjemahan. Jadi untuk membandingkan maknanya sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Syukur-syukur bisa bahasa aslinya gitu loh. Makanya kalau ada orang tanya pada saya, Romo pakai terjemahan mana? Saya nggak bergantung pada satu terjemahan. Biasanya kalau saya ragu dengan terjemahan itu, saya langsung ke bahasa aslinya. Nah kalau bisa bahasa aslinya memang enak gitu loh. Yeah. Oh jadi nggak ragu-ragu, ya memang maknanya begini. Gitu. Kembali Romo, kalau menurut iman Kristen nih, apakah Tuhan itu mungkin membiarkan wahyunya hilang atau rusak total, atau Tuhan merevisi wahyu yang sudah pernah disampaikan? Ya tidaklah, coba kita baca dari Matius 5:18. Oh coba bacakan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Nah itu perjanjian lama. Semuanya terjadi. Itu jaminan bahwa perjanjian lama tidak bisa hilang. Tidak diubah ya. Nah ini perjanjian baru. Ya. Lukas pasal 21 ayat yang ke-33. Langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini jaminan untuk perjanjian baru. Tadi untuk perjanjian lama. Jadi perjanjian lama maupun perjanjian baru dijamin tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Ya, jadi tidak mungkinlah Tuhan membiarkan wahyunya hilang atau rusak, itu tidak mungkin. Karena dijaga oleh Tuhan. Dan ternyata memang demikian. Sampai sekarang dengan adanya manuskrip dan lain-lain, ya kalau seandainya ada perubahan, kita kembali kepada manuskrip yang ada untuk membandingkan. Sehingga diketemukan yang aslinya gimana. Makanya saya katakan tadi, seandainya Alkitab ini dibakar seluruh dunia, itu bisa dipulihkan melalui kritik teks atas tulisan para bapak gereja, atas terjemahan-terjemahan Alkitab yang ada, atas manuskrip-manuskrip yang ada, atas leksionaris-leksionaris yang tertinggal. Bisa dipulihkan lagi. Makanya kitab suci kita tidak bisa hilang. Tuhan menjaga dengan cara itu. Dan dengan janjinya tadi. Dan tidak akan merevisi ya. Dan tidak akan merevisi. Ya. Apa yang dikatakan Tuhan pasti akan terjadi kan? Iya, betul. Begitu. Apa yang diajarkan Yesus sendiri tentang kitab suci yang ada di zamannya, dan bagaimana jemaat mula-mula itu menjaga dan menyebarkan tulisan-tulisan suci mereka? Jemaat mula-mula kan tidak ada yang liberal. Ajaran yang mengatakan kitab suci diubah-ubah itu setelah munculnya pemikiran liberal dari Eropa, kan dari Jerman kan. Kalau jemaat mula-mula sebagai orang Yahudi, mereka sangat menghormati kitab suci mereka itu. Bahkan Yesus pun ketika mengatakan tentang dirinya, tentang nubuat-nubuat tentang dirinya, dia merujuk kepada kitab suci perjanjian lama. Umpamanya Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Maksudnya perjanjian lama di sini. Terus? Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Oke. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang itu. Jadi menurut Yesus kitab-kitab suci dalam perjanjian lama itu memberi kesaksian tentang dirinya.
Tidak mungkinlah orang pengikutnya itu akan sembrono dengan kitab sucinya orang Yahudi ini. Karena itu kitab suci orang Yahudi itu adalah meneguhkan nubuat tentang Yesus. Demikian juga kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 26 sampai 27. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, berarti kalau gitu kitab Musa dan kitab nabi itu dipercayai oleh Yesus sendiri dan tentunya oleh murid-muridnya, itu berisi nubuat-nubuat tentang dia. Oleh karena itu mereka tidak mungkin akan mengubah atau melakukan sesuatu yang akhirnya merusak kitab suci itu sendiri. Dan seterusnya apa yang mereka terima dari gurunya itu disebarkan secara lisan. Disadar sebagai paradosis, sebagai tradisi lisan. Dan untuk menjaga keutuhan daripada tradisi lisan ini, maka ditabiskanlah para episkop sebagai orang yang menjaga kebenaran ajaran lisan itu. Sebelum itu dituliskan menjadi dokumen tertulis dan akhirnya sebelum itu dikanonkan menjadi kitab. Jadi ada penjagaannya macam-macam sebelum itu menjadi kitab. Jadi Yesus kan sering mengutip perjanjian lama dan menegaskan ada banyak penggenapan yang dijanjikan. Dan kitab yang sering dikutip Yesus juga itu yang dipercaya para murid. Iya, betul. Kemudian penggenapannya dalam Yesus itu yang kemudian disebarkan oleh para murid. Ya, secara lisan. Gitu ya, dan setelah para murid meninggal ada pengganti-pengganti mereka, yaitu para episkop yang ditabiskan oleh para murid. Untuk menjaga ajaran tadi. Ajaran tidak menyimpang ya. Kemudian ketika dituliskan dibuat standar yang baku yang tadi dikanonkan tadi ya Romo. Iya. Dan itu sampai sekarang begitu ya? Dalam gereja ortodoks. Makanya waktu saya diangkat jadi episkop kemarin di Yunani, saya harus menyatakan berjanji untuk tidak mengajarkan yang lain kecuali ajaran yang diajarkan para rasul. Ada janji di depan jemaat. Seandainya ketahuan saya mengajarkan yang menyimpang, ya mungkin saya dicopot ke jabatan saya. Dan yang diajarkan para rasul itulah Alkitab kita ya. Ya, Alkitab dan tradisi suci. Ya. Ramo, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang Kristen dalam meresponi tuduhan-tuduhan bahwa kitab suci kita yaitu Alkitab itu sudah diubah atau sudah nggak lengkap lagi atau berbagai tuduhan-tuduhan yang lain? Apakah ini akhirnya kita anggap mengganggu iman kita atau kalau kita tahu bahwa kita tahu bukti-buktinya tidak ada kitab yang tadi ubah-ubah. Ya, saya hanya menghimbau kepada semua umat Kristen untuk lebih belajar lagi dan bisa memberi keterangan dan bisa bertanya balik kepada yang menanya. Kapan itu diubah? Kalau diubah sebelum Nabi Muhammad datang, manuskrip itu ya banyak kok yang membuktikan bahwa itu tetap sama. Harusnya yang menuduh palsu yang membuktikan. Iya. Karena kita nggak kepikiran. Dan kalau itu diubah pada waktu zamannya Nabi Muhammad, bagaimana kalau itu diubah pada waktu zamannya Muhammad? Al-Quran mengatakan kalau kamu ragu-ragu tentang apa ini, tanyakan kepada orang yang telah membaca lebih dulu. Nah, kalau ya orang yang membaca lebih dulu kitabnya udah diubah, gimana bisa ditanyakan yang seperti yang kita katakan tadi. Dan kalau diubahnya sesudah Nabi Muhammad nggak ada, kitab suci sudah tersebar kemana-mana dalam macam-macam terjemahan. Sudah ada bahasa Koptik, sudah ada bahasa Syria, sudah ada bahasa Latin, bahasa Yunani, dan macam-macam. Gimana bisakah itu semua kitab suci itu dikumpulkan di satu tempat, diubah tepat di ayat-ayat yang memang mau diubah? Dan berapa ahli bahasa yang dikumpulkan untuk mengerti kitab-kitab itu? Dan gimana ngumpulkan kalau kitab itu yang di rumah-rumah umat itu dikumpulkan di satu lapangan gitu untuk diubahkan secara bersama-sama? Tidak mungkin, jadi tidak mungkin ada perubahan itu. Dan siapa yang mengubah? Harus tahu namanya, orangnya. Ya. Yang diubah bagian mana? Bagian mana, ya gitu kan? Nggak ada data ya? Nggak ada datanya. Romo, apa sebenarnya perbedaan inti nih, isi antara Alkitab, kitab suci kita,
dan kitab suci yang lain. Kitab suci lain kan memang berbicara tentang agama lain, ya tentunya berbeda dengan kita. Ya, inti apa dari isinya gitu. Ya beda lah. Sangat beda ya. Kitab suci kita mengatakan Yesus itu ilahi, kitab suci lain menolak itu. Nah, kitab suci yang lain lagi tidak ada kata-kata Yesus. Umpamanya kitab suci agama Buddha mana ada berbicara tentang Yesus. Kitab suci agama Hindu mana ada berbicara tentang Yesus. Ya tentunya lah beda lah. Setiap kitab suci mempunyai isinya sendiri. Jangan melihat kitab suci satu agama dengan kacamata kitab suci agama lain. Pasti beda ya. Pasti beda. Beda. Iya. Bahkan bertentangan. Iya, dan sekali jangan dipaksakan gitu loh. Nah, ini kita harus meyakini ya, memang berbeda, dan iman Kristen itu dasarnya adalah Alkitab. Makanya kita mesti mengerti Alkitab. Ini ada orang yang mengkritik saya ketika waktu saya di sini berbicara tentang bahwa Yesusnya Alkitab itu berbeda dengan Isanya Al-Quran. Saya dibilang Kristen palsu. Ya, saya dibilang membuat pembodohan. Saya dibilang mengatakan pembohongan publik. Di mana pembohongan publiknya memang beda kok ya. Karena cerita tentang Isa dalam Al-Quran itu beda ceritanya ya. dengan Yesus dalam Alkitab gitu loh. Kok saya dibilang Kristen palsu? Saya dibilang melakukan pembohongan publik. Saya dibilang pemecah belah umat. Nggak usah saya katakan memang sudah beda, sudah pecah. Dalam arti tidak sama kan gitu. Kita kembali ke Alkitab kita. Mengapa penting bagi kita untuk tidak hanya membandingkan teks? Tadi kan Romo memberi saran itu, kalau mau belajar Alkitab jangan hanya satu terjemahan gitu ya. Kalau memungkinkan bisa belajar bahasa aslinya lebih bagus. Tapi kita juga perlu memahami konteks pewahyuan masing-masing tradisi kitab suci yang lain itu kan juga ya iya loh, umpamanya pewahyuan pewahyuan Al-Qur'an itu latar belakangnya adalah Nabi Muhammad melawan orang-orang Quraisy yang menyembah banyak berhala. Di mana Allah itu dianggap mempunyai 3 orang anak, Lata, Mana, dan Uzza. Sementara ketika Yesus datang ke dunia bukan itu yang dihadapi. Orang Yahudi itu percaya pada Tuhan yang Maha Esa, bukan berhala-berhala. Yang menjadi masalah adalah orang Yahudi adalah orang-orang yang menunggu-nunggu datangnya Mesias. Maka Yesus menekankan tentang akulah penggenap yang kamu tunggu-tunggu itu. Dan Muhammad dalam wahyunya mengatakan, salah kamu menyembah Allah punya anak itu. Gitu kan akhirnya. Nah kalau latar belakang yang berbeda ini tidak diperhatikan, akhirnya keliru. Mengatakan bahwa ketika orang Kristen itu mengakui Yesus sebagai anak Allah, itu sama dengan ucapan dari orang-orang kafir sebelumnya. Yesus itu anak Allah karena itu dia firman-Nya Allah yang tadinya berada dalam Allah, seolah-olah Allah mengandung firman-Nya, lalu dilahirkan atau dikeluarkan oleh Allah. Yang dilahirkan lalu dikeluarkan itu namanya anak. Jadi yang disebut anak itu adalah firman itu. Atau juga itu gelar dari Mesias. Karena ketika Allah melalui Nabi Nathan menjanjikan pada Daud, anaknya yang akan lahir itu, aku akan menjadi bapaknya dan dia menjadi anakku. Artinya dia sebagai anak yang menghadirkan otoritas Allah dan firman-Nya ditegakkan di tengah-tengah umatnya. Jadi tidak ada ini istilah anak Allah untuk Yesus itu. Lalu dikritiknya dari kacamata kritikan Al-Quran terhadap anak Allahnya orang-orang Quraisy. Yang memang percaya Allah mungkin punya istri, entah siapa istrinya gitu loh. Jadi masing-masing agama harus dilihat dari kacamata latar belakang agama itu masing-masing. Dan background daripada pewahyuan itu. Jadi kita siapapun sebenarnya ya, apalagi ketika dalam dialog antar iman begitu, kita tidak boleh memaksakan apa yang jadi kerangka iman kita, cara berpikir kita, keyakinan kita paksakan bahwa orang lain juga harus seperti saya berpikir dan seperti yang saya yakini, nggak bisa ya itu. Ya enggak bisa. Lalu kalau kaitannya kan tadi dari sisi wahyu pun kadang-kadang kan pemahamannya berbeda nih. Berbeda, kalau wahyu kalau dalam agama Islam itu adalah bisikan melalui malaikat. Bisikan melalui malaikat. Dan didikte oleh para malaikat. Ya, kalau kita kan enggak. Kristen, kita inspirasi oleh Roh Kudus dalam pikiran orang itu. Bukan kata yang muncul terus, katakan ini secara dikte gitu. Iya. Kita adalah pewahyuan secara dinamis.
Dan si orang yang diwahyukan itu mendapat inspirasi dan mendapat pemahaman lalu dituliskan menggunakan bahasanya sendiri. Dengan keunikannya Keunikannya masing-masing ya. gitu. Makanya tulisannya Matius nanti beda dengan Lukas. Iya, iya. Beda dengan Yohanes. Jadi alatnya ini bisa mengekspresikan wahyu yang dari Allah dengan cara yang sangat unik, kreatif, sesuai dengan memang keunikan dia sebagai pribadi ya. Jadi pewahyuan kita beda sekali dengan pewahyuan dalam konsep Islam. Iya, konsep dan artinya aja beda, makanya yang bisa adalah berdialog itu saling memahami, bukan saling memaksakan. Terakhir ini Romo, jika teks Alkitab itu terbukti konsisten, otentik, lalu apa artinya bagi orang yang sebelumnya selalu meragukan? Mestinya kalau jujur mereka mestinya ya harus jujur dan harus rela merendahkan diri. Lah siap enggak? Masalahnya di situ. Rela jujur, mengakui bahwa memang beda, mengakui memang tidak ada perubahan-perubahan, dan rela menerima kebenaran. Itu masalahnya, rela menerima kebenarannya itu yang nanti jadi sulit. Romo bisa kasih pesan sebelum kita tutup nih, untuk orang-orang Kristen sendiri. Apa yang harus diyakini tentang Alkitabnya? Untuk orang-orang Kristen sendiri, jadi Alkitab itu jangan ditaruh di atas lemari yang berdebu, dibiarkan. Alkitab itu perlu dipelajari dan dibaca. Tapi ketika membaca jangan menafsir seenaknya sendiri. Tanyakan kalau tidak tahu kepada orang yang mempunyai kompetensi untuk mengajarkan. Sebab kalau enggak nanti muncul ajaran yang macam-macam. Aku diilhami Roh Kudus. Dari mana kamu diilhami Roh Kudus? Roh Kudus mengilhami melalui gereja. Karena gereja itu yang dikatakan sebagai tiang penopang kebenaran. Coba kita baca di dalam 1 Timotius 3:15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat. Yaitu jemaat dari Allah Jemaat yang dari hidup. Dan kata jemaat itu bahasa aslinya eklesia. Eklesia tu theuzondos. Eklesia dari Allah yang hidup. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, jadi tiang penopang dan dasar kebenaran bukan pendapatmu sendiri. Tiang penopang dan dasar kebenaran adalah gereja. Nah, gereja mana? Ya gereja yang dikenal oleh Paulus saat itu. Gerejanya para rasul, bukan gereja yang didirikan pada zaman modern ini. Karena gereja yang didirikan pada zaman modern ini banyak ajarannya dikarang oleh pendiri-pendirinya masing-masing. Dan itulah yang menyebabkan banyaknya denominasi itu. Oke, Romo, terima kasih banyak untuk penjelasan yang menarik dan sangat mendalam hari ini ya. Dari diskusi ini kita belajar bahwa keaslian Alkitab bukanlah klaim kosong, tapi didukung oleh bukti sejarah, arkeologi, dan manuskrip kuno yang masih bisa dipelajari hari ini. Kita juga diajak untuk berpikir jernih bahwa perbedaan isi kitab suci dengan tradisi lain tidak otomatis berarti ada manipulasi, melainkan perbedaan jalur wahyu yang memang perlu dikaji secara ilmiah dan teologis. Bagi kita sebagai orang percaya, mari kita tetap tenang, rendah hati, dan terbuka terhadap dialog. Dan pesan terakhir Romo tadi, pelajari kitab sucimu. Jadi kalau nggak tahu, jangan nafsirkan sendiri, tanya, konsultasi kepada yang tahu. Itu sangat penting. Like video ini, share ke teman-temanmu, dan tulis komentar Anda. Apakah Anda pernah mendengar tuduhan serupa? Dan tentu saja jangan lupa subscribe agar Anda terus mendapat update dengan talkshow kami berikutnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap jadi pecinta Tuhan yang berpikir. Salam.